Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Honorable Miss Anjar Kholiah, NPD, as a lecturer in the phonology course and all my beloved friends. Well, first of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we can stay here without any obstacle. Secondly, salawat and salam also delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who was get us from the darkness into the brightness. Okay, let's introduce our group. We are from group 11. My name is Anissa Laila Ramadhani as moderator and the first speaker, and my partner Anindya Diva as the second speaker. Here we will presentation about phonological rules. Before we start our presentation by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. For the first speaker is myself. What are phonological rules? Phonological rules are part of communication through language, whether or spoken or written, and knowing what they are exist can help us better understand our word. Phonological rules are the rules, whether written or spoken, that control how sounds change during vocal communication. Phonological rules as mapping between two different levels of sounds, representation in this case, the abstract of underlying level and the surface level. According to experts, phonological rules as mapping between two different levels or sounds, representation in this case, the abstract of underlying level and the surface level. John Goldsmith, 1995. And phonological rules as generalization about the different ways a sound can be pronounced in different environments. Bruce Hayes. Jadi, apa itu aturan fonologi? Aturan fonologi adalah bagian komunikasi melalui bahasa, baik lisan atau tulisan, dan mengetahui apa itu dan mengapa mereka ada. Membantu kita memahami kata. Aturan fonologi adalah aturan tertulis atau lisan yang mengontrol bagaimana suara berubah selama komunikasi vokal. Aturan fonologi sebagai pemetaan tingkat yang berbeda atau representasi suara, dalam hal ini tingkat abstrak atau yang mendasari dan tingkat permukaan. Dan aturan fonologi ini biasanya digunakan dalam fonologi generatif atau sebagai suatu yang digunakan untuk menangkap operasi dan perhitungan yang berhubungan dengan suara yang dilakukan otak manusia atau memproduksi memahami bahasa lisan. Aturan fonologi, aturan yang dibuat baik tertulis dan lisan, mengontrol bagaimana suara perubahan selama komunikasi vokal. In general, rules start with the underlying representation of sounds, the phoneme that is stored to the speaker mind and yield, and the final surface from the what the speaker actually pronounced. Pada suatu aturan fonologi ini dimulai dengan representasi yang mendasari suara atau fonem yang disimpan dalam pikiran pembicara dan menghasilkan permukaan akhir bentuk atau apa yang sebenarnya diucapkan oleh pembicara. Misalnya, dalam kata caps, misalnya jamak bahasa Inggris S, diucapkan sebagai us dalam caps, atau sebagai us dalam basis. Bentuk-bentuk ini adalah semua disimpan secara mental sebagai jamak S yang sama, tetapi pengucapan permukaan yang diturunkan melalui aturan fonologi yang berbeda. Next slide, please.
Types of phonology rules. That's it. 6. The technical notation, metathesis, coarticulation, assimilation, segmentation rules, and dissimulation. Next slide. The technical notation, the phonological rules are usually written in the following forms: A, B, or C, strip D. This formalist is called rule notation. According to this format, feature specification. 1. Feature specification to left of the show A is the class of sounds to be changed. It's called targetator focus or structural description, or SD. 2. The feature specification to the right of the arrow B tells what has changed in the target. It is called the change or structural change. 3. The items to the right of the slice of environment or CD, the context where the change occurs. The sounds that from environment are also referred to as the trigger because it is the environment of the sounds that Niles get tablet. 4. The blank or the strip is called focus bar. It is present the location of the target environment. Notasi teknis ini, aturan fonologi biasanya ditulis dalam bentuk A, tanda panah, B, or C, strip. Formalis ini disebut notasi aturan. Menurut format ini, satu spesifikasi fitur di dalam sebuah kiri panah A adalah suara yang akan diubah. Ini disebut fokus target atau deskripsi struktural. 2. Spesifikasi fitur di sebelah kanan panah B menunjukkan apa yang telah berubah pada target. Inilah yang disebut dengan perubahan atau perubahan struktural. 3. Item di sebelah kanan garis miring adalah lingkungan, yaitu konteks di mana perubahan terjadi. Suara-suara yang membentuk lingkungan juga disebut sebagai pemicu, karena di lingkungan suara-suara inilah yang diterapkan. 4. Kosong atau strip disebut bilah fokus. Itu mewakili lokasi lingkungan target. Next slide, please. Next is metathesis. The word metathesis comes from the Greek word meaning transport. It also known as a permutation metathesis. Metathesis is an aspect of the English language. It is the transportation within a word of letters, sounds, and syllables. Although metathesis occurs commonly in many languages, the phonetic condition for it can be identification only in very general terms. Certain sounds combination often involved are more susceptible to metathesis than other asterisk and asterisks. Integral. Last stage days of English, there is an interchange. P and S is aspen, corpse. Kata metathesis berasal dari bahasa Yunani, yang berarti mengubah. Itu juga dikenal sebagai izin metathesis dalam aspek bahasa Inggris. Ini adalah transposisi dalam kata huruf suatu atau suku kata. Meskipun metathesis sering terjadi dalam banyak bahasa, kondisi fonetisnya hanya dapat diidentifikasikan dalam istilah yang sangat umum. Kombinasi bunyi tertentu yang sering melibatkan lebih rentan terhadap metathesis daripada yang lain. Asterix and asterix. Integral. Metathesis adalah satu perubahan yang terjadi dalam pengucapan kata-kata, fenomena linguistik, dan transposisi bunyi atau dalam kata, kadang-kadang seluruh kata atau suku kata.
Hasil dari transposisi seperti itu, dua contoh sejarah termasuk bahasa Inggris kuno menjadi bahasa Inggris kontemporer. Proses fonologi dalam mengubah urutan fonem, contoh bahasa Inggris kuno ialah terdapat pada kata asterix dan integral, dan diubah menjadi bahasa Inggris kontemporer, asterix dan integral. Next slide, please. And the next, coarticulation. Coarticulation is bidirectional. A given segment can exert influence of the neighboring segment in either direction. The influence of segment of this neighbor has been observed to extend up to 3 segments in either direction. Given a sequence of segment A, B, C, if B exerts an influence on C, we talk about left to right or carryover coarticulation. If B exerts an influence on A, we talk about right to left or coarticulation. Coarticulation adalah dua arah. Segmen tertentu dapat memberikan pengaruh pada segmen tetangga di kedua arah. Pengaruh segmen pada tetangganya telah diamati untuk memperpanjang hingga 3 segmen di kedua arah. Dalam arti umum, mengacu pada situasi di mana bunyi ujaran secara konseptual terisolasi. Ada dua jenis artikulasi, koartikulasi antisipatif di mana ciri atau karakteristik bunyi suatu diantisipasi atau diasumsikan dalam produksi bunyi ujaran sebelumnya. Dan koartikulasi sisa atau perseparatif bila efek bunyi terlihat pada produk suara yang mengikuti. Okay, that's enough from me. Then for the second speaker, Anindya Diva. Anindya, time is yours. Okay, thank you, moderator. Well, I'm Anindya Diva. I want to explain the next material, assimilation. Assimilation, a process whereby one sound causes an adjacent sound to be more similar to itself. It according to Driven, 2004. The term assimilation to refer to cases in which one sound affects the sound that appears on its left side. Assimilation is when one sound is influenced and changed by neighboring sound. Jadi menurut Driven, asimilasi adalah sebuah proses di mana satu suara menyebabkan suara yang berdekatan menjadi mirip dengan dirinya sendiri. Jadi proses perubahan bunyi yang mengakibatkan suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi di dekatnya itu disebut asimilasi. Contohnya an become plus bilabial. Contohnya 10 boys become 10 boys. 10 boys. Another one is better than me become better than me. Better than me. Next, two major categories of assimilation. First, regressive assimilation. The phoneme that comes first is affected by the one that comes after it. Asimilasi regresif fonem yang muncul lebih dulu dipengaruhi oleh fonem yang datang setelahnya. Contohnya bad boy, become bad boy. Bad boy. Second is progressive assimilation. The phoneme that follow is affected by the one that comes before. Jadi asimilasi progresif, fonem-fonem yang mengikutinya dipengaruhi oleh fonem yang datang sebelumnya. Contohnya stand there, stand there, become standard, standard. Next slide, please. There are three types of assimilation. First, phonetic prevariation contextual. Second, morphologic, morphonemic historical. Third, phonemic neutralization syncretism. Next slide. First, phonetic prevariation or contextual assimilation. The change affects a certain segment by selecting a certain variant of segment.
Fonetik variasi bebas atau asimilasi kontekstual, perubahan tersebut mempengaruhi segmen tertentu dengan memilih varian tertentu dari segmen tersebut. For example, in trim and nymph is rendered M labiodental nasal instead of bilabial M. Similarly, in fan N is often rendered as M. Also, A is the voice after F and K in flight. And clean and lips are rounded in articulation of K, and L. In pool, cool, and loom, respectively, due to the occurrence of rounded vowel U immediately after this consonant segment. Next slide. Phonemic assimilation. Phonemic assimilation is often referred to as neutralization or syncretism. This is more systematic, not subject to free variation. It also results in the neutralization of two phoneme. Asimilasi fonemik sering disebut sebagai netralisasi atau sinkretisme. Ini lebih sistematis, tidak tunduk pada variasi bebas, juga menghasilkan netralisasi dua fonem. For example, N and N are neutralized in thing. V and F in have to, and S in newspaper. Next slide, please. Morphological or morphonemic assimilation is one which affects a whole morpheme. It usually decides the morpheme variant allomorph according to morphonemic rule. For example, the distribution of S suffix, plural third person, singular possessive, contract from is and has, so three allomorph. First, S after voiceless consonant stops, roots, ellipse, it. Second, Z after voice segment goes, boys, toms, his. Third is after sibilant consonant, Rich, Bridge, James, and George. Next slide. Segment dilation rule. When a sound such as stressless syllable or a weak consonant is not pronounced. So it's a process by which a sound present in the phonemic form is removed from the phonetic form in certain environment for its to production. Aturan penghapusan segmen. Ketika suara seperti suku kata tanpa tekanan atau konsonan lemah itu tidak diucapkan. Jadi ini adalah proses di mana suara yang ada dalam bentuk fonemis yang dikeluarkan dari bentuk fonetik di lingkungan tertentu untuk kemudahan produksi. For example, most American English speakers do not pronounce the "deh" in handbag, and in condemn, and "keh" in now. Next slide. According to LAS 1984 suggests that there are three types of dilation. First, aparesis, which is initial dilation atau penghapusan awalan, as in I am become I'm. Jadi huruf yang dihapus adalah A, I have menjadi I, yang dihapus adalah H dan A. Or the initial loss of keh before an, as in now and night. Second is syncope, is formative internal dilation. The term is most frequently used with vowel loss, but some writers extend it to consonant as well. This can be seen in American and British form of certain words, like secretary versus secretary or sign versus a sign. Third is apocope, is the loss of a final element as the before a word beginning with another consonant. Last time also low stress word may lose their final as in N of. Next slide. Dissimilation.
Dissimilation is the opposite of assimilation, result into sound becoming less alike in articulatory or acoustic terms. The resulting sequence of sound is easier to articulate and distinguish. This type of rule is often seen among people speaking in language that is not their native language, where the sound contrast may be difficult, so rules is applied for ease of production and perfection. In other words, a phonological process that change feature value of segment to make them less similar. Jadi, kebalikan dari asimilasi, disimilasi menghasilkan dua suara menjadi kurang mirip dalam artikulasi atau akustik. Urutan suara yang dihasilkan lebih mudah untuk diartikulasikan dan dibedakan. Jenis aturan ini sering terlihat di antara orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa ibu mereka, di mana kontrasuara mungkin sulit dilakukan sehingga aturan diterapkan untuk kemudahan produksi dan persepsi. Dengan kata lain, proses fonologis yang mengubah nilai ciri segmen menjadi kurang mirip. For example, fifth and fifth. Sick and sick, surprise and surprise. Okay, that's enough from me. Thank you. Back to moderator. Okay, that's it from my group 11. And the next is next group. Ya, harusnya dipersilahkan, Kak. Ya, untuk yang grup selanjutnya ini ada siapa nih? Kak Noni ya. Kak Noni dengan Kak siapa nih? Kak Noni dan Kak Tri Rahayu. So for Kak Noni and Kak Tri Rahayu, if you're ready, it's time for you to present the materials. Yes, Miss. Dila, tolong. Dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Well, the presentation today is about morphophonemics. Previously, let me introduce my team. My name is Nani Fitria as the moderator and the last speakers. And my friend name is Tri Rahayu as the first speakers. Okay, for the presentation, the first turn will be given by Tri Rahayu about definition is morphophonemics. Dil, tolong share screen-nya, Dil. For the first presentation about definition of morphophonemics, the rules of morphophonemics, and the types of morphophonemics. For the Tri Rahayu, time is yours. Okay, I'm Tri Rahayu. I will explain the material about of morphophonemics. Definition of morphophonemics. Morphophonemic is a branch of linguistics dealing with various kinds of morphophonemic change.
Morphophonemic changes are phonemic changes when two or more morphemes are combined to a single word. According to H.A. Gleason, morphophonemic is one of the most fixed technical terms in linguistics. In the two systems of linguistic theory, it is used in the same way. According to Carlos Hockett, some morphemes appear in more than one phonemic shape, depending on phonemic or morphemic environment. The statement of such alternation is called morphophonemic. Morphophonemic adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari berbagai macam perubahan morfofonemik. Perubahan morfofonemik adalah perubahan fonemik ketika dua atau lebih morfem digabungkan menjadi satu kata. Next slide. Morphophonemic rules. Yang pertama, S allomorph. S after voiceless sounds. Example, stops, cooks, cats, eats. Kedua, Z after voice sounds. Example, bags, beds, kids, live. Kemudian Z after sibilants. C, dog, Z, sama, se. Example, judge, was, charges. Yang B, ed, allomorph. T after voiceless sounds. Example, slept. D after voice sounds. Example, live, miss, walk. Ketiga, id or ed. After T or D sounds after alveolar stops. Example, provide, decide, invest. Next slide. Types of morphophonemic change. Yang pertama, class of phonemes. One or more phonemes that are present in the normal allomorph may be missing in another allomorph. Jadi, hilangnya fonem. Satu atau lebih fonem yang ada dalam allomorph normal mungkin hilang di allomorph lain. Contohnya, in irregular, illegal. Z, in students, Chinese. Number two, addition of phoneme. One phoneme which is not present in the normal allomorph may be added to another allomorph. Penambahan fonem. Satu fonem yang tidak ada dalam allomorph normal dapat ditambahkan ke allomorph lain. Contohnya, the phoneme N is added to the normal form of solemn. Pronounced solemn is solemnized. The phoneme G is added to the normal form of long, in, longer, and longers. Next slide. Number three, consonant change. Consonant change to another consonant. A very common types of consonant change is voicing. A voiceless consonant change to a voice consonant. Jadi itu perubahan konsonan. Perubahan konsonan menjadi konsonan lain. Jenis perubahan konsonan yang sangat umum adalah bersuara. Konsonan tak bersuara berubah menjadi konsonan bersuara. Contohnya, the phoneme ta is changed into to in text. The phoneme s is changed to in resist. Number four, assimilation. A phonemic change which takes place when two morphemes are combined result in neighboring phonemes becoming more like each other. Asimilasi perubahan fonemik yang terjadi ketika dua morfem digabungkan menghasilkan fonem-fonem yang bertetangga menjadi lebih mirip satu sama lain. Contohnya,
the negative prefix in becomes in impossible imbalance. The prefix an becomes in empower and emitter. Next slide. Number 5, dissimulation. The dissimulation takes place when two morphemes are combined, result in neighboring phoneme becomes less like each other. Dissimulasi terjadi ketika dua morfem digabungkan mengakibatkan fonem menjadi kurang mirip satu sama lain. Contohnya the negative prefix in becomes ignominious. Number 6, synthesis. It is the fusion of two consonants into a single new phoneme. Merupakan penggabungan dua konsonan menjadi satu fonem baru. Contohnya, T plus Y becomes A in nature. S plus Y becomes S in phrase. Enough from me, back to moderator. Okay, thank you for Tri Rahayu. For the next turn is delivered by me about the type of morphophonemic change. Number 7, change is syllabic vowels or diphthong. It is the substitution of another syllabic vowel or diphthong for the one which appears in the normal allomorph. Jadi yang ketujuh adalah perubahan suku kata atau diphthong. Ini adalah penggantian vokal suku kata atau diphthong lain untuk vokal yang muncul dalam allomorph normal. For example, E become O, is swell becomes swollen. And the second is EA becomes A, in please becomes pleasant. The H is stress chip. It's usually happen when a certain affix is added to a word. Yang kedelapan ada pergeseran stres, biasanya terjadi ketika imbuhan tertentu ditambahkan ke sebuah kata. For example is syntax menjadi syntactic, linguist menjadi linguistic. Next deal. For the 9 is a gradation. When the process of derivation involves a stress shift, it usually also involves certain types of vowel change. Jadi yang ke-9 ada gradasi. Ketika proses derivasi melibatkan pergeseran stres, biasanya tertentu. For example, di instrumental and river menjadi reverence. For the next is suppletion. It is the occurrence of an allomorph complete different in its phonemic structure from the normal form. Jadi yang ke-10 adalah kemunculan allomorph yang sama sekali berbeda dalam struktur phonemicsnya dari bentuk normalnya. For example is ox jadi oxen and go menjadi when. Next. The next is about formation of morphophonemics. There are two. The first is plural formation. And the first is most noun form their plural by adding suffix es, which has three spelling form z, s, and is. Jadi yang pertama ini sebagian besar kata benda membentuk jamaknya dengan menambahkan akhiran s yang memiliki 3 ejaan z, s, and is. For example, for Z is boys, trees,
and the S, tops, books, and the last is for is, boxes, roses. Next. The next, please. And the second is other nouns have irregular plurals. A few have identical singular and plural forms. Jadi yang kedua ada kata benda lain memiliki bentuk jamak yang tidak beraturan, beberapa bentuk tunggal, dan jamak yang identik. For example, singular sheep and the plural sheep, and singular fish in plural fish. And the third is with others, the singular and plural form differ in the stem vowels. Jadi yang ketiga ini adalah bentuk singular and pluralnya berbeda vokal. For example, singular foot, di pluralnya feet, and singular man, dan di pluralnya man. Next. Yang keempat ada with a view, the plural has suffix that no other stem in the language has. Some nouns have but an irregular suffix and vowel change. Jadi yang keempat adalah jamak memiliki akhiran yang tidak dimiliki oleh batang lain dalam bahasa tersebut. Beberapa kata benda memiliki sufiks tidak beraturan dan perubahan vokal. For example, oxen and child menjadi children. Number 5 is other return, the singular or plural inflection from Latin, although this pattern is being regularized, some irregular form have been replaced by regular ones. Jadi yang kelima, mempertahankan infleksi tunggal jamak dari Latin meskipun pola ini sedang diatur. For example, octopus menjadi octopi dan octopuses. Next. Nah, ini ada formation of morphophonemics yang kedua, ada past tense and past participles. There are 3 realization due to the phonological change in the environment that it occurs in. Number 1, if a verb ends in a voiceless sounds other than the past tense and the past participle morphemes in the verb are realized as the. Jadi perbentukan morphophonemic ada past tense dan past participle. Ada 3 relasinya akibat perubahan fonologis di lingkungan tempat terjadinya. Yang pertama ada jika kata kerja berakhiran dengan suara tak bersuara selain teh, bentuk lampau dan morfem past participle dalam kata kerja tersebut direalisasikan menjadi for example, walk, miss, search, helped. The second is next deal. The second is if a verb end in voice sounds other than the past tense and the past participle morphemes is that verb are realized as the. For example, played, laughed, cried, judged.
Jadi yang kedua ini adalah jika kata kerja berakhiran bunyi selain D, morfem, past tense, dan past participle dalam verb tersebut diwujudkan menjadi the. For the third is if a verb and in the or the past tense or past participle morphem in that verb are realized as id. For example, hante, decided. Jadi yang ketiga ini adalah kata kerja yang berakhiran teh atau deh, maka bentuk lampau dan morfem past participle dalam kata kerja tersebut direalisasikan sebagai ide. Begitu. Next. This is formation of morphonymics. The present formation. Jadi bunyi I semua verb menjadi A bila didahului oleh SW, R, S. Nah, yang ini bisa dilihat. Jadi presentnya swims, di past tense-nya menjadi swam. Ring, di past tense-nya menjadi rang. Sing, menjadi sang. Spring, menjadi sprang. Stin, menjadi stang. Swing, menjadi swang. Sering, menjadi sereng. Sing, menjadi sang. Dan seterusnya. For the next. For the last is formation of morphonymic process, the present formation. Sound E will stay in some same sounds only if it is preceded by lateral sounds E and ended with nasal sounds N, and plosive velar K, like in word link that changes into link. Jadi ada T-nya. The other example are in the verb table below. Jadi bunyi I akan tetap pada bunyi yang sama, hanya didahului oleh bunyi lateral L dan diakhiri dengan nasal eng. Dan bunyi plosive velar K atau ke seperti pada kata link yang berubah menjadi link. Jadi dan contoh lainnya ada pada tabel di bawah ini. Meet, di presentnya meet, di pastnya met. Beat menjadi bet, bleed menjadi bled, fit menjadi fed, dan fit flee. Flee-nya ada titik 2 jadi panjang menjadi flat, led menjadi led, and speed menjadi sped. Okay, I think enough for the material from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will send the link for the online attendance list for season 2 ya, Kak. Yang sesi 2, session 2, bukan season ya, session. Tolong diisi dulu ya. I have sent the link to our WhatsApp group. Hampir 1 jam ya. Tadi kan kita mulai 10.20 ya. 10.20, 1 jam kurang 10 menit ya. Iya, 10.20. Oke, berarti ini nggak akan lama nih kayaknya, Kak. Kita mulai dulu deh. Yang hari ini membahasnya tentang, banyak nih kayaknya mau habis bahas nih. Phonological rules and morphophonemic.
Sebenarnya mirip-mirip, Kak. Kenapa sih kok bisa Miss bilang tuh kok mirip-mirip gitu? Bentar. Ini belum Miss buka ininya. Kita coba mulai dari phonological rule-nya. Ini belum Miss keluarkan. Wait. Phonological rules. Ini ya. Bukan ya. Bukan. Ya, ini dia. Sebenarnya tuh apa sih, Kak? Sebenarnya tuh apa sih yang dibahas? Kok bisa Miss bilang mirip? Apa, Kak, yang dibahas, Kak? Apa pengertian phonological rule sama morphophonemic nih? Coba, apa pengertiannya? Ayo, apa? Apa yang dibahasnya? Jangan sampai 1 jam nih cuma diem doang nih, ngedengerin nggak tahu lagi apa yang dibahas. Apa maksudnya phonological and morphophonemic itu? Intinya apa ya yang dibahas? Sama tuh tadi yang dibahas dari awal sampai akhir. Tentang apa? Bagaimana cara mengontrol bunyi suara gitu, perubahan bunyi bahasa gitu. Mengontrol bunyi suara, perubahan bunyi bahasa ya. That's good. Untung ada yang jawab ya. Kalau nggak ada yang jawab, mau Miss diemin aja nih sampai ada yang jawab. Apa sih phonological rules sama morphophonemic rules? Itu kan rules ya, aturan-aturan. Jadi aturan-aturan yang membahas apa? Tentang perubahan bunyi bahasa atau dalam bahasa Inggrisnya tuh sounds replacement. Ini loh yang menjadi keyword dari phonological rules dengan morphophonemic tentang sounds replacement, sounds alternation, rules, aturan-aturan yang bisa membuat bunyi itu bisa berubah gitu loh. Perubahan bunyi bahasa, ada aturan-aturan di sana. Terus kalau misalnya phonological rules gimana? Nah, tadi itu ada nih, coba kita bahas dulu nih pengertiannya. Hayes describes them as generalization about the different ways a sound can be pronounced in different environments. Sebenarnya tadi kelompok 11 itu udah bener semua PowerPoint-nya, isinya, cuma kok penyampaiannya kurang gitu, Kak. Jadi tentang generalization about the different ways a sound can be pronounced in different environments. Jadi dalam keadaan tertentu gitu ya, dalam suatu keadaan, sounds itu tuh bisa berubah gitu loh. Kita tuh bisa merubah sounds-nya dengan berbagai cara dalam keadaan tertentu. Itu maksudnya phonological rules. Tapi ada aturan-aturan di sana. Nah, untuk technical notation-nya, ini ada ini ya yang masuk technical notation nih, ada kalau misalnya ada tanda panah, ada slash, kemudian ada underscores. Itu gimana maksudnya? The feature specification to the left of the arrow A is the class of sounds to be changed. Jadi yang A ini asal mula sounds-nya yang akan dirubah. Ini A. The feature specification to the right of the arrow B tells what has changed in the target. Jadi setelah A kemudian ada tanda panah, ini maksudnya becomes, berarti nanti yang dibaca tuh yang B, Kak. A becomes B. Kayak gitu cara bacanya. Jadi kalau ada A tanda panah B, berarti asal mula sounds yang di A ini dirubahnya, dibacanya dengan menggunakan yang ada di B. A becomes B. The items to the right of the slash are the environment. Jadi kalau ada C underscore D, ini ada suatu kondisi, ada suatu lingkungan. The context where the changer occurs. Konteksnya apa nanti itu? The sounds that form the environment are also referred as the trigger. The blank, like this, underscores, is called focus bar. It represents the location of the target, the environment.
Nanti kita bahas satu-satu. Yang harus diingat adalah ini. Kalau misalnya ada A, tanda panah arrow B, berarti maksudnya A becomes B. Yang kita baca bukan bagian yang A-nya, tetapi yang kita baca bagian B-nya. Terus kalau ada C underscore D, berarti ini ada dalam suatu kondisi apa nih kira-kira? Kayak gitu. Ini Kak Luki kenapa nih Kak nyoret-nyoret Kak? Ini Kak Luki coba dihapus Kak ini coretannya. Mana ini orangnya nih? Nih misal nih 9 common phonological rules. 9 common phonological rules. Aspiration of voiceless stops word initially. Aduh, udah stop dulu. Hmm. Ya, lanjut dulu ya. Paling tidak tuh di phonotactic notation, phonetic notation ini, ya pasti namanya tadi tuh. Kakak tuh tahu lah gimana apa aja. Karena nanti kalau misalnya ada tanda-tanda kayak gini ya, paling nggak tahu. Nih coba nih ya. Aspiration of voiceless stops word initially. Ini kan ada tanda panah nih, ada tanda panah nih. Berarti kalau misal ada suatu kata, dia tuh sebenarnya voiceless, kemudian cara bacanya stop, berarti kan berhenti gitu ya, tidak mengeluarkan udara. Ternyata ketika ada voiceless kemudian stop, dia tuh jadinya aspirated gitu loh. Apa tuh plus aspirated kan mengeluarkan udara terus-menerus. Kemudian ada tanda hashtag di awal, berarti ini maksudnya at the beginning of the words. In the beginning of the words, berarti kita ada stressnya, penekanannya. Kemarin kita udah belajar tuh stress, intonation, tone, length, dan lain sebagainya, berarti kita penekanannya di awal kalimat, Kak, kalau ada hashtag seperti ini. Contohnya apa? Oh, contohnya dengan ada kata pit, terus dia ternyata bisa masuk ke aspirated, ditambah ada h-nya nih. Jadi kita lebih tekankan ke yang pertama nih, stress-nya. Karena kan ini ada hashtag yang di awal, berarti maksudnya kita menekankan stress itu di awal kalimat. Bilangnya apa? Pit. Pit. Kayak gitu. Jadi itu ada h-nya. Dan kita melakukan stressnya, penekanannya di awal. Bacanya gimana nih? Voiceless stops, ini kan voice, minus voice, ini kan voiceless ya, kemudian stop. Berarti bacanya gimana? Voiceless stops becomes aspirated at the beginning of the words. Ini bisa aja nih, Miss ngasih soal kayak gini Kak nanti. Minus voice, bawahnya stop, ada tanda panah, plus aspirated, kemudian slash, kemudian ada hashtag, ada underscore. Soalnya, please explain how to read that notations. Bisa aja tuh soalnya kayak gitu. Tolong ini dijelaskan maksud dari notasi tersebut gimana. Oh, ternyata maksudnya adalah voiceless stops becomes aspirated at the beginning of the words. Gitu. Terus yang kedua nih, ada toh sama the. Dia namanya stop between stress and unstressed syllables. Jadi kalau misalnya ada plus alveolar dengan stop alveolar itu kan di atas ya. Kemudian dia stop, ternyata dia jadinya flat dan stress. Ada penekanan stress. Jadi ada di awal penekanan, di akhir juga penekanan gitu. Jadinya gimana? Alveolar stops become flap intervocally.
intervocalically between stressed and unstressed syllables. Jadi ini kan between di antara stressed dengan stressed syllable. Plus flap ini namanya flap intervocalically. Dicari tuh apa tuh maksudnya flap. Ternyata hasilnya kita double-nya itu dihilangkan gitu Kak. Jadi rider, kemudian rider, riding. Gitu jadinya. Karena kan harusnya ada alveolar ya, ada alveolar yang seharusnya wah itu terbaca, tapi ternyata alveolar plus stop dia jadinya flap. Kemudian ada stress di antara dua syllable. Jadi rider. Jadi itu di awal dan di akhir itu ada penekannya rider gitu. Ini nggak mesti dijelaskan semua ya nanti. Silakan dipelajari sendiri nantinya. Nasalization of vowels ini ada plus vowel nih. Ternyata ketika ada vowel, ada apa maksudnya? Ada vowel di tengahnya, gitu kayak kita tuh jadinya nasal, jadinya mendengung gitu loh. Ini kan vowel becomes nasal between nasal syllables. Jadinya nasal itu kan mendengung ya karena ada di rongga hidung. Fan, singing. Ya tinggal dicoba aja tuh gimana jadinya. Fan, singing, kayak gitu. Intinya gitu Kak. Intinya untuk pada apa sih judulnya ini? Technical notation. Intinya pada technical notation ini kakak itu diminta paling enggak tuh tahu maksud dari tanda panah tuh apa, maksud arrow tuh apa, maksud hashtag di awal tuh apa, maksud hashtag di akhir itu gimana. Terus ini berarti kan S, tanda S kayak dolar ini nih maksudnya ini. Ada stress di awal syllable, Widen. Ini contohnya ya. Ini kan ada sonoran, plus sonoran, kemudian dia jadi syllabic. Sonorans become syllabified in the last syllable of the words. Ini kan ada S, tapi dia ada hashtagnya di terakhir, berarti in the last syllable of the words. Penekanannya berarti di akhir hashtag. Widen. Pickle. Jadi di akhirnya itu ada penekanannya di sana. Pokoknya tanda arrow, tanda panah itu becomes, dan kita berarti membacanya ya yang di sebelah kanan itu ya cara membacanya, bukan yang di sebelah kirinya. Banyak ini Kak, ini tadi dijelaskan satu-satu ini. Cara bacanya juga dijelaskan satu-satu ini tadi sama kelompok sebelumnya. Nah, untuk kinds of phonological rules, itu ada 4 kinds of phonological rules yang harus Kakak ingat. Nah, ini nih. Ada metathesis, ada assimilation, deletion, and dissimilation. 4 ini yang paling yang paling terpenting lah, yang paling Miss kayaknya tadi belum screenshot deh Kak yang sesi 2. Sebentar. Maaf Miss. Ya. Ini penjelasannya masih lama nggak Miss? Iya masih lama. Iya nggak apa-apa Kak kalau yang ini for boys. Silakan izin duluan. Nanti tetap Miss anggap masuk. Oke. Thank you ya Miss ya. Saya izin sholat Jumat ya Miss ya. Iya, oke. Ini kan memang sudah prepare ya. Ini apa nih? Sesi 25 5. Thank you Miss. Oke. Lanjut ya Kak. Ini kita membahas yang phonological. Nah, ada 4 gitu ya yang harus diingat. There are 4 phonological process, metathesis, assimilation, deletion, dissimilation. Kakak harus ingat. Tadi yang paling pertama, phonological and morphophonemic itu membahas tentang aturan-aturan dalam perubahan suara. Sounds replacement. Perubahan suara, aturannya itu gimana? Yang pertama ada metathesis. Apa nih metathesis?
Metathesis, the phonological process that reorders sounds within words, often making them easier to pronounce, is called metathesis. Jadi tuh metathesis tuh gimana? Apa ya bahasa Indonesia-nya? Kita tuh diberikan kemudahan untuk mempronounce gitu, Kak. Kita tuh diberikan kemudahan untuk articulate the sounds, untuk menyuarakan. Udah, pokoknya intinya untuk pronounce kita tuh diberi kemudahan untuk mempronounce itu kalau metathesis. Misalnya dalam kata prescription, ini kan harusnya prescription ya. Prescription. Tapi ternyata kita diberi kemudahan untuk mempronounce-nya dengan prescription. Karena kan kalau misalnya konsonan bertemu dengan konsonan, itu agak susah ya. P ketemu dengan R nih. Nah, tetapi ternyata kita bisa diberikan kemudahan untuk mempronounce, dan itu ada dalam metathesis menjadi prescription. Gitu. Village. Village. Ini gimana nih? Anenom. Ini kok nggak ada ininya ya? Nah, intinya metathesis itulah, Kak. Untuk memberikan kemudahan kita gitu dalam mempronounce. Kemudian ada assimilation. Wah, lah ini udah habis coret-coret tuh ini. Kemudian ada assimilation. Ini yang paling sering, the most common process in phonological rules. Assimilation. Ini yang paling sering ditanya gitu. Yang paling sering muncul. Assimilation is compounding, which occurs when two sounds meet and combine to form a new sounds. Jadi ada dua sounds yang di-combine gitu loh, Kak. Ada dua sounds yang di-combine yang akhirnya menjadi mirip sounds-nya itu. Padahal kalau misalnya sounds itu berdiri sendiri-sendiri, dia punya sounds yang berbeda. Tetapi ketika di-combine, dia seperti melebur gitu, Kak. Melebur menjadi satu sounds baru. Itu maksud dari assimilation. Perubahan bunyi yang sebenarnya tuh awalnya tidak sama, tetapi menjadi sama atau hampir sama. Nah, itu assimilation. Contohnya handbag. Tadi malah ini masuk ke deletion ya. Handbag. Handbag ini kita bacanya bukan handbag ketika ada itu ya bertemu nd itu. Jadinya handbag. Bukan handbag tapi handbag. Kita coba satu-satu ya. Assimilation ini ada 3. Jadi assimilation assimilation of dan assimilation of an. Sama kalau di bahasa Indonesia tuh sama an ini juga ada assimilation. Contohnya gimana nih? Assimilation of followed by or becomes that person, it boils, that money. Jadi tuh lebih masuknya ke kata yang berikutnya gitu loh, Kak. Misalnya kayak sama ketemu itu jadinya that point, that person. That point, that person. Jadi tehnya tuh seperti hilang. Padahal kan kalau misalnya dia berdiri sendiri gitu ya, and ketika dilanjutkan menjadi satu, bukan dilanjutkan menjadi satu. Ketika berdiri sendiri tuh sound-nya berbeda. Kelihatan jelas kan perbedaannya. Tetapi ketika menjadi satu kesatuan, that person, itu jadi satu gitu loh, Kak. Tehnya tuh seperti menghilang. It boils. Tehnya juga seperti menghilang karena seperti melebur jadi satu ke Jadi makanya tadi compounding two sounds become a new sounds. Jadi compounding atau penggabungan dua sounds yang menjadi sounds baru. Itu maksud dari assimilation. Tadi ke deh samaan ya, sama ini contohnya kalau misalnya ketemu sama is that clear? Put down that gun. Harusnya kan kita biasanya put down that gun. Gitu kan? Tapi ternyata enggak, Kak. Kita bisa melanjutkan gitu, seperti dilanjutkan. Put down that gun. Is that clear? For you? Jadi di ujungnya tuh seperti tidak terbaca. Is that clear? Begitu. Next ini ada assimilation of it could be better. You could publish it. She could modify it.
Jadi kalau dicoba, ternyata tuh memang bener, Kak. Memang kayak code-nya tuh tidak terbaca gitu. Yang deh-nya tuh tidak terbaca. It could be better. You could publish it. She could modify it. Jadi malah mengikut ke sounds yang berikutnya. Itu maksudnya assimilation ya. And then ada deletion. Deletion rules is a consonant that usually underlies a word when it appears in a group but is sometimes removed. Jadi deletion ini sebenarnya ya hampir mirip-mirip sama assimilation. Assimilation kan kita bisa bilang juga agak remove gitu ya. Tapi lebih ke penggabungan gitu. Dan assimilation tuh cuma kata-kata tertentu aja, Kak, yang teh, deh, sama neh itu doang. Kalau teh ketemu apa, deh ketemu apa, n ketemu apa. Sedangkan deletion ini juga beberapa kata tapi lebih banyak. Kayak misalnya clothes, Miss tuh ternyata bacanya tuh selama ini as far as sounds or as far as I practice this word, I say it like clothes. Tetapi ternyata bukan clothes gitu, Kak. Tehnya itu tidak dibaca, jadinya close. Arctic. Arctic. Kalau Arctic ya biasanya kan emang gitu ya, kita nggak baca Arctic but Arctic. And then sandwich, sandwich. Sandwich. Not sandwich but sandwich. Lebih ke n-nya tuh hilang gitu. Aduh, ini sudah menjelaskan ini sampai dari pagi nih, Kak. Ya, it's okay. Karena memang agak rumit ya, walaupun sebenarnya kita tuh tahu gitu. Oh, ternyata tuh kalau ada perubahan suara loh yang seperti ini, kita membacanya tuh nggak semerta-merta secara izhar gitu. Ada yang ikhfa, ada yang mendengung gitu. Bahkan ada yang juga kol-kolah, ada yang jelas gitu ya. Tetapi juga ada yang kita lebur ternyata. Ini kalau tadi itu kayak iklab ya berarti ya. Si siapa? Si assimilation ya. Berarti bisa lebih ke iklab ya kayaknya. Yuk kita ke deletion nih. Udah ya tadi ya, deletion itu seperti peleburan, Kak. Arctic, close, sandwich. Kemudian ini contohnya nih, family. Kita bacanya bukan family atau family, tapi family. 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 Jadi kayak i-nya tuh dihilangkan. Family, it's not family, but family. It's something like that. Isn't. No. She isn't. What is that? She isn't mine. Dia bukan milikku, misalnya. He isn't mine. Atau she doesn't bring the book. She doesn't bring the book. Bukan she does not. Bukan she doesn't. It's not she doesn't, but she doesn't. Nah, kayak gitu kira-kira untuk deletion. Nah, untuk dissimilation-nya gimana? Nah, ini izhar nih, Kak, kalau dissimilation. Lebih jelas dia. Lawannya assimilation. Kalau assimilation tadi kan seperti penggabungan gitu ya. Bukan seperti penggabungan, memang penggabungan ya. Combine two sounds into a new form of sounds. Kalau dissimilation tuh lawannya assimilation. Jadi beda gitu ya. Ada perbedaan dalam word-nya dan perbedaan dalam sounds-nya, and we have to pronounce it clearly. The sixth shape is it. Gitu kira-kira. Nih kenapa nggak bisa nih? Ini macet nih. Oh. Ini sebenarnya ada macam-macam juga, banyak types of dissimilation, tapi paling tidak kakak tahulah pengertian masing-masing ya. Tadi ada apa? Yang paling pertama ada sih metathesis, kemudian assimilation, deletion dengan dissimilation. Lalu untuk morfofonemik itu sama aja, Kak, sama seperti apa? I lose my cursor. Gimana nih? Kursornya Miss tidak bergerak. Kayaknya Miss harus left dulu nih, Kak. Ini kursornya Miss nggak gerak nih, nggak tahu nih kenapa. Oh, iya tahu. Ternyata ini tab-nya ketutupan, Kak. Makanya ini nggak gerak nih. Oke, kita masuk ke morfofonemik sebentar. Iya, sabar ya, Kak. Ini kita tidak akan mengulang yang gini lagi nih. Kan pekan depan kita digabung nanti.
Nih, morphophonemic apa sih? Namanya juga morphophonology or morphophonemics. Apa pengertiannya? Morphophonemics is the branch of linguistics that studies of relationship between morphology and phonology. Morphology itu sama aja namanya. Jadi ada hubungan antara morfologi dengan fonologi. Makanya tadi ada kata-kata allomorph. Ini harusnya kakak udah hatam nih masalah morfologi kan dipelajari juga kan? Siapa ini? Morfologi sintaks siapa yang mengajar? Bisa Miss. Udah selesai ya? Sudah, Miss. Oh, udah ya? Iya, harusnya udah hatam nih untuk morfologi. Jadi Miss nggak menjelaskan tentang morfologi ya. Intinya kalau morphophonemics ini adalah apa ini? Relationship ya between morphology and phonology. Gimana contohnya? Nah, apa tuh what is morphophonemic process? Process which happens to combine word morpheme, it will make changing the sound of pronunciation, it doesn't change meaning. For example, tadi udah dijelaskan juga ya kalau present participle gimana, present gimana, past tense gimana. Itu kakak udah tahu semua kak sebenarnya. Cuma mungkin nama-nama istilahnya aja nggak tahu. Oh ini ternyata namanya ini gitu. Seperti want, wanted, wanted. Nah itu ada perbedaan pronunciation kan, tetapi maknanya tidak berubah, sama-sama ingin. Atau misalnya apa tuh morphophonemic rules? A morphophonemic rule has the form of a phonological rule, but is restricted to be a particular morphological environment. Jadi lebih restricted gitu ya, lebih strict gitu, lebih strict untuk morphophonemic rules. Contohnya gimana nih? Ada the prefix in has the allomorph il and ir. Misalnya ada prefix in plus kata responsible. Kita nggak mungkin kan jadinya irresponsible, but irresponsible. Illogical kan nggak ada juga, jadinya illogical. Nah ini loh Kak, maksudnya morphophonemic rules. Dalam bahasa Indonesia kan juga ada ya, misalnya ada prefix me ditambah baca, kata-kata baca. Kita bukan membaca kan ketika digabungkan, tapi jadinya membaca. Iya, that's right. Nah ini Kak, maksud dari morphophonic rules. Aturan-aturan ini loh yang aturan yang fonemik kayak ternyata respon retroaktif, non-literal. Jadi ya kita memang harus tahu gitu apa aja. Tapi biasanya namanya juga bahasa ya. Seringnya pasti kita coba dulu. We will try how to pronounce that word. It is what is that? It is suitable or not? Kira-kira cocok nggak ya? It is appropriate or not? Kira-kira cocok nggak ya kalau misalnya unresponsive? Kayaknya nggak cocok nih. Yang paling benar unresponsive nih. Biasanya kan kita melakukan itu ya when we have test in language. Kalau misalnya kita punya tes dalam bahasa. Bahasa Indonesia kan juga seperti itu. Ada banyak contoh-contoh dari tipe-tipe dari morphophonemic change. Nah, kalau different jadi difference yang merubah word class, karena itu namanya loss of phoneme. N is added to the normal form of solemn, pronounced solemn in solemnize. The phoneme G is added to the normal form of long in longer and longest. Itu ternyata namanya addition of phoneme. Terus ada apa lagi? Ada consonant change in path. Apa nih maksudnya nih? The phoneme S is changed into Z resist. Iya ya, biasanya kalau S itu emang lebih banyaknya berubah ke Z gitu Kak. Suara Z gitu ya, Z, Z. Ada lagi sama juga nih, ada assimilation, ada juga dissimilation, sama aja. Intinya sama. Kemudian ada synthesis. There is the fusion of the two phoneme brought together by morpheme combination into a single new phoneme. Example, T plus Y becomes E in nature. Y-nya di mana ya ini? Swell becomes swollen. Becomes swollen. Ya pokoknya nanti dilihat sendirilah Kak ini. Tadi yang udah dijelasin kedua tuh bener kok.
bener udah banyak yang bener, isinya tuh bener gitu Kak. Mungkin cuma penjelasannya aja ya agak kurang greget gitu. Penjelasannya juga udah bener sih. Mungkin kurang semangat aja. Itu Kak, pada intinya untuk morphophonemics and phonological itu tentang sounds replacement. Jadi jangan dilupakan itu dan ada aturan-aturannya. Nah, satu lagi yang mau dibahas. Satu lagi yang mau dibahas karena ini nanti akan ada tugas Kak. Akan ada tugas lagi satu ya. Insya Allah this will be your last task. Insya Allah ini akan menjadi tugas terakhir ya, tugas terakhir kakak-kakak semua. Sebelum UAS, untuk UAS kan pekan depan. Jadi setelah kelas digabung jadi satu. Nah setelah itu nanti akan misbarikan untuk UASnya. Jadi kayaknya nggak hari Jumat sih. Atau ya nanti misalnya dulu kalian free time-nya di mana. Jadi sebelum itu memang harus ada satu lagi karena biar paham gitu Kak. Kalau ada tugas kan nanti kan paham insya Allah. Kalau nggak ada tugas ya udah biarin aja tuh. Nah Miss close dulu. Miss mau membahas tentang phonotatic rules karena ini akan menjadi tugasnya. Wait a minute. I will open the PowerPoint slide. Phonotactic rules. Sebentar. Jadi untuk phonotactic rules ini Kak, kita lebih fokus nantinya ke ini. Ke mana? Ke breaking the syllable. Kak Luki, di mute dulu Kak. Oke, phonotatic rules and syllable structure. Jadi ini mau Miss fokusnya ke syllable structure ya. Nih, definition of syllable. Jadi kan kalau kita punya kata nih, sebuah kata, word. Ternyata dalam satu kata itu punya suku kata, kan gitu ya. Dan itu maksudnya syllable. Syllable is a phonological unit consisting of one or more sounds, and that syllables are divided into two parts, an onset and rhyme. Jadi ada word, jadi kan yang paling atas nanti ada word, kemudian masuk ke syllable. Nah, di syllable ini ternyata dibagi dua. Ada onset, ada rhyme. Breakdown syllable-nya. The syllable consists of two parts, namely onset and rhyme. Onset and rhyme. Tetapi ternyata rhyme ini punya bagian lagi sendiri. Ada nucleus and coda. Jadi yang mau kita fokuskan di sini adalah onset, nucleus, coda. Jadi dalam satu syllable, ini jangan sampai pengertian syllable nih nggak tahu ya Kak. Syllable itu ya itu tadi suku kata gitu. Misalnya ada diploma, berarti kan 3 suku kata. Atau kalau misalnya bahasa Indonesia belajar, berarti kan ada 3 suku kata tuh, belajar. Main, 2 suku kata, main gitu. Itu ya maksudnya syllable tuh kayak gitu Kak. Terus apa lagi? Baca, itu 2 suku kata tuh, baca. Pokoknya kayak gitulah caranya untuk syllable. Dan yang mau kita fokuskan adalah ke syllable structure-nya. Jadi 3 ini harus kakak-kakak ingat, onset, nukleus, dengan coda. Apa maksudnya dari pengertian itu? Within the syllable, any consonants that precede the rhyme constitute the onset. The onset is the beginning of syllable boundary and is the strongest consonantal position. Jadi onset ini semua konsonan. Letaknya di awal, beginning. Ini harus diingat nih, ini kalau onset. Jadi semua konsonan yang letaknya di awal. Kemudian rhyme gimana? The rhyme of syllable consists of nucleus and optional coda. Tadi rhyme
Ini kan ada dua lagi ya. Ada onset, ada coda. The rhyme is usually the portion of syllable from the first vowel to the end. Jadi kalau untuk rhyme itu mulainya dari vokal sampai akhir. Nanti ini kita coba. Nah, nucleus and coda. The nucleus is the onset vowels up. Maaf, Miss, Miss, putus. Dengan Maaf, Miss, itu bisa putus. Miss, the coda. Miss, maaf Miss. Ini sinyalku bagaimana sih? Sinyal, Miss. Internet connection is unstable. Bentar. Sebentar ya. Masih belum terdengar ya suara Miss ya? Udah, Miss, baru Tapi masih putus-putus ya? Miss mau izin Jumatan dulu, Miss ya. Iya silakan Kak. Nah, iya, Miss, mau izin ya, Miss. Makasih. Makasih, Miss. Ini gimana Kak? Suara Miss masih putus-putus nggak? udah, Miss. Aman, Miss. Udah enggak? Aduh, sampai keringetan ini Miss. Dari tadi sih sebenarnya. Oke. Miss ingatkan lagi ya, Miss ulangi lagi. I will repeat once more. Onset itu semua konsonan, tapi letaknya di awal. Kalau nukleus semua vowels. Kalau coda gimana? To the right of that syllable after the determination of the syllable prefix, coda consists of the consonant sounds of the syllables that follow the nucleus. Coda sama juga konsonan, tapi dia followed by nucleus setelah nucleus, Kak. Letaknya. Jadi harus Kakak ingat itu onset, nucleus, coda. Onset vowels, coda itu konsonan, tapi letaknya setelah nucleus. Terus gimana, Miss? Kalau ada sebuah kata, kita nentuinnya yang mana dulu? Nukleusnya dulu, Kak. Mana yang termasuk nukleus? Nah, ini nih. Ini ada word, kemudian syllable. Onset itu konsonan, C ini konsonan ya. Jangan sampai C ini nggak tahu. Kalau C itu konsonan, V itu vokal, C itu konsonan. Nah, misalnya ini nih, Kak. Ada kata-kata fine. Ini harusnya nggak ini ya, Kak. Jadi tuh kita ini loh, kita ininya nggak, apa sih maksudnya? Kita tulis dulu phonetic transcription-nya, baru kita breakdown syllable-nya. Misalnya ada fine ya ini ya. Sebentar. F-A-I-N. Kan ada fine nih. Kemudian ini kan word-nya ya, ini word.
Kemudian mau kita breakdown syllable-nya. Jadi F, apa nih? Kita harus cari tahu dulu phonetic transcription-nya, A, I, N. F, A, I, N. Nah, ini kita udah ada, ini harus ada slash ya, jangan lupa. Ini kan phonetic transcription. Ini ada word nih, ada word fine. Terus kan kita breakdown ke phonetic transcription-nya fine. Kemudian kita satu-satu nih Kak, harus kita tuliskan. Tadi yang paling pertama, cara yang paling pertama adalah mana yang termasuk nukleus, mana yang termasuk nukleus. A, I. Iya, ini kan diftong ya. Diftong tuh ada 2 vowels, jangan lupa. Lupa jangan diftong. Nah, berarti ini N. N itu nukleus. Terus N ini apa? Koda, Miss. Betul, koda. Karena kan setelah nukleus. Berarti F ini? Itu konsep. Konsep, betul. Udah, Kak. Sesimpel ini. Terus misalnya ada it. Ini word-nya it. Terus mau kita breakdown phonetic transcription-nya. Berarti kita harus cari tahu dulu nukleus. Nukleusnya yang mana? I. Ini berarti nukleus. Nah, berarti kalau gitu T ini apa? Koda. Betul. Ya udah gini, Kak. Kayak gini cara breaking the syllable tuh gini. Nanti tugasnya kayak gini. Misalnya Miss kasih kata-kata, please break down the syllable of the word government, misalnya. Panjang bener ya government. Read deh misalnya. Read. Nah, read, dari kata read ini, misalnya membaca, berarti kakak harus breakdown dulu phonetic transcription-nya apa, baru satu-satu di ini, mana yang onset, mana yang nukleus, mana yang koda, gitu ya. Kita coba lagi. Ini kan satu syllable nih, it ini kan satu syllable, fine ini satu syllable. Terus kalau yang lebih dari satu syllable gimana? Contohnya diploma. Ada nih contoh diploma. Sebentar. Nah, cat ini juga enak nih. Ini kan cat, berarti K. Gini ya. Kita cari tahu dulu nukleusnya. Oh, nukleusnya ini. Kemudian kodanya ini, onsetnya gini. Bisa dibuat tandanya seperti ini, bisa juga dibuat panah, Kak. It's okay, terserah mau gimana. Nah, ini diploma nih. Diploma. Terus kalau diploma gimana? Kan word-nya word. Diploma. Berarti kita cari phonetic transcription-nya. DI. Ini berapa? Diploma ini berapa syllable nih misalnya? Ada 3. Ada 3 ya. There are 3 syllables. Diploma. Gitu. Berarti ada 3 syllables. PLOU. ME. Nah, yang paling pertama harus mencari apa? Nukleus. Ayo, yang mana aja nukleusnya? Kita kalau bisa tuh dari kanan ke kiri, Kak. Bagusnya tuh dari kanan ke kiri gini untuk ininya. Miss. Ini nukleus ya. Nukleus. Nah, berarti mana lagi yang termasuk nukleus? Ini nih, ini diftong nih. Berarti ini masuknya nukleus. Mana lagi? I. Nah, ini masuknya nukleus. Sudah nih kita ketemu. Berarti kalau M ini berarti apa nih? Karena sebelum nukleus berarti onset. L berarti Onset. Onset. D-nya Onset. betul. Udah, beres deh. Kayak gini, breaking the syllable. Cara break the syllable tuh kayak gini, Kak. Onset, nukleus,
koda. Jadi bisa tuh kan nggak ada koda gitu, karena koda tuh cuma kayak optional aja. Dan yang paling bagus itu, kan kita mau mencari nukleusnya dulu. Yang paling bagus tuh kita nulisnya tuh dari kanan ke kiri, Kak. Makanya, oh ini nukleus. Ini ini diftong. Ingat-ingat ya, diftong itu kan 2 vokal. Lupa lagi ini pengertian diftong. Kalau mau dua-duanya ini ya berarti dilingkarin nih atau dikotakin. Kalau nggak mau dua-duanya berarti satu-satu, Kak. Ya ini nukleus, ini juga nukleus satu-satu. Kalau dilingkarin kayak gini ya cukup satu aja nukleus gitu. Karena kan termasuk diftong. Diftong itu 2 vowel. Kan ada monoftong, ada diftong, ada triptong. Ini materi pertama tuh yang dijelaskan. Yuk, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Miss, berarti itu analisisnya per syllabus gitu ya, Miss? Satu sounds-nya, per satu sounds-nya. Harus kita analisis satu persatu. Makanya yang dianalisa bukan word-nya ini, Kak. Bukan word-nya, tapi ke phonetic transcription-nya ini yang dianalisis. Makanya kita harus menulis ke phonetic transcription-nya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi Miss, tugasnya nanti memecah ini aja ya? Memecah ini aja? Enggak, maksudnya. Iya, tugasnya kira-kira kayak gini, Kak. Tapi nanti mungkin minggu malam lah ya. Minggu malam Miss kasih kayaknya. Kalau Sabtu bisa Miss kasih, kayaknya Sabtu bisa sih. Udah free kan ini. Miss tinggal ngajar kalian aja. So, I think that I will give the task for in Saturday. Mungkin di hari Sabtu. Sekalian Miss buat ininya. Miss buat soal untuk UAS-nya. Dan untuk pertemuan pekan depan yang pertemuan 15, itu nanti Miss kasih tahu selanjutnya ya. Miss telepon satu-satu dulu nanti ketua-ketuanya. Kira-kira free-nya hari apa gitu, yang semuanya free. Gitu. Oke, any question anymore guys? Ada pertanyaan lagi nggak? Miss, boleh minta PPT juga yang tadi nggak? Miss share screen. Yang ini ya? Yang mana nih? Yang ini ya? Yang ini, Miss. Yang bahas assimilation. Oh gitu, ya. Oke. Nanti Miss kirimin ya. Thank you, Miss. Ada lagi kakak? Oh iya, ini nanti ada video juga Kak tentang breaking the syllable. Jadi nanti bisa ditonton ya. Itu bagus banget itu, Miss juga belajarnya dari situ kok, breaking the syllable. Jadi nanti bisa belajar dari situ, nanti Miss kirim juga. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya kita close ini Kak. Cukup, Miss. Oke. Wait, I will take the screenshot first. Ini jadi asrama kayak asrama putri nih kita kayak Kak ya. Nggak ada cowoknya ini. Selesai 5E. Oke, I think it's enough for today, kakak. Thank you so much. Thank you so much gitu ya. Sudah sampai siang nih kita. Don't forget to have lunch because I'm so hungry also. Jadi jangan lupa makan siang ya. And happy Friday. Happy Friday. So I will close. Let's close our class today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. We will meet again next week, and for the schedule I will tell you later ya. So I will close the class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good afternoon everyone. See you. Good afternoon. Thank you, Miss. You're welcome. Anytime.